warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania. Di sini kita akan membahas podcast tentang literasi data manusia dan teknologi untuk pendidikan sekolah dasar. Nah, ngomong-ngomong tentang podcast, bukan saya sendirian nih di sini. Di sini sudah ada teman saya, yaitu Kak Fitria. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar nih Kak Fitria? Alhamdulillah, kabar aku baik. Gimana nih kabar Kak Sania sendiri? Alhamdulillah, kabar saya baik. Nah, semoga kabar teman-teman di sana yang sedang melihat podcast ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, kegiatannya apa aja nih Kak? Aku kegiatannya sekarang itu sebagai mahasiswi di salah satu Universitas Muhammadiyah Jakarta di jurusan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan di samping itu aku juga sebagai guru privat di sekolah tingkat tinggi. Wah, Masya Allah banget ya. Jadi sekuliah sambil kerja, sambil ngajar. Jadi produktif banget nih Kak Fitria. Amin. Kayaknya gak kalah juga deh sama Kak Sania nih. Iya nih Kak Fitria. Tadi kan Kak Fitria juga udah tahu nih tentang anak-anak pastinya gitu kan di sekolah dasar. Nah, saya mau tanya dulu nih, suka duka Kak Fitria di saat ngajar itu di sekolah dasar apa aja tuh Kak? Suka dukanya ya, kalau yang aku rasain gitu, itu kan aku megang di kelas tinggi ya. Itu anak-anaknya kadang-kadang kalau kita membuat kita sosok diri kita tuh seperti seorang guru banget, itu anak-anak jadi kayak ngerasa kayak apaan sih nih kakak-kakak gitu. Padahal digurui banget gitu, padahal kan masih muda gitu. Kok nggak enjoy gitu, kok nggak asik gitu. Jadi ntar jadi anak tuh cepet kayak bad mood. Sedangkan anak-anak di tingkat tinggi itu kan pemikirannya udah seperti anak-anak remaja ya gitu. Udah dibilang ya dia tuh masa baliknya ya. Jadi dia nggak bisa tuh kalau misalnya kita bener-bener ikutin perintah kita gini, nggak bisa. Itu jadi kita harus bisa menyesuaikan, kita harus bisa enjoy kayak gitu. Paling suka dukanya di saat kayak gitu aja sih. Terus jadi anak-anaknya nggak mau jadi kayak malas gimana gitu, kadang-kadang kayak gitu kan gitu. Oh, itu menjadi suatu tantangan banget nih bagi kita seorang calon guru ya kan. Iya, betul banget. Nah, tadi udah ngomong-ngomong tentang suka duka pendidikan di masalah pribadinya gitu yang Kak Fitria sudah rasakan. Sekarang di sini saya akan menanyakan gimana sih pandangan Kak Fitria tentang literasi data manusia yang mungkin sekarang minim banget gitu di sekolah dasar, apalagi kan anak-anak juga udah masuk ke era 4.0, 5.0 gitu kan, yang udah canggih-canggih banget nih. Anak-anak ini canggih, bahkan gurunya aja kadang suka keblinger gitu. Saking anak-anaknya tuh jago banget. Ketinggalan ya. Anak-anaknya udah tahu, gurunya belum. Iya, harus update nih. Jangan sampai ketinggalan gitu. Menurut Kak Fitria gimana tuh Kak? Kalau menurut aku pribadi ya, dari literasi data itu adalah suatu pengetahuan atau kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan. Nah, yang dimana nanti tuh bisa mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat gitu. Jadi secara sehat dan secara hijau dan cerdas gitu, cermat gitu sebagai manusianya gitu. Ya. Baik, jadi menarik banget nih dari jawaban Kak Fitria, alat-alat komunikasi atau jaringan, dan tadi mengevaluasi juga ya Kak. Wah, ini tuh sangat penting banget kita ketahui bagi calon guru gitu, bahwa di era 4.0 dan 5.0 ini alat-alat komunikasi itu sangat penting gitu bagi guru, bagi anak-anak, murid, dan bahkan semuanya juga penting banget gitu. Dan juga menjadi evaluasi gitu. Nah, tadi udah membahas tentang literasi datanya nih Kak. Lalu menurut Kak Fitria, tujuan dari literasi data manusia ini yang tadi Kakak udah sebutin gitu, dari mulai mengevaluasi, menargetkan, menjalankan, itu apa Kak? Itu untuk mengedukasi warga sekolah, terutama tuh siswa ya, dalam memanfaatkan perangkat digital atau alat-alat komunikasi atau jaringan guna menemukan atau mengevaluasi menggunakan pengolahan data kayak gitu. Jadi gini ya, teknologi ini sangat penting banget nih
diolah sebaik mungkin agar mencapai tujuan gitu kan. Iya. Betul banget. Nah, terus tadi kan strateginya itu contohnya apa, Kak? Strateginya itu kayak kita bisa sebagai guru gitu ya, membuat suatu pembelajaran yang biasanya kita menggunakan kertas dan pulpen untuk mengerjakan soal, itu kita bisa menggunakan aplikasi gitu. Kita menggunakan aplikasi yang dimana nanti anak didik kita ini bisa belajar sambil bermain gitu. Salah satunya kita bisa menggunakan Edmodo, terus kita bisa menggunakan word wall kayak gitu. Kan itu bisa mengedukasi banget juga anak-anak jadi semangat lagi nih buat belajar. Beda seperti sebelum literasi digital berkembang. Apalagi anak-anak yang tingkat tinggi ya, di SD tingkat tinggi itu dia kan pasti ada rasa bosen tuh, udah ya Bu atau udah ya Kak Miss gitu. Kita nggak usah belajar, kita main aja gitu, udah nggak usah ngerjain soal, kan dijelasin juga. Itu banyak banget tuh anak-anak yang suka komplain-komplain kayak gitu. Dan kalau dikasih suruh nulis nih, kita kasih tugas buat nulis tangan, pasti kayak nulis tangan males banget, udah banyak banget, kayak gitu bosan gitu dia juga. Nah kalau misalnya kita mengikuti eranya nih, era digital yang sekarang di 4.0 itu, jadi anak-anak jadi semangat lagi gitu, jadi punya pacuan untuk belajar. Oh iya, belajarnya enak loh gitu, karena gurunya pun menguasai literasi digital yang dimana saat dia belajar itu sambil bermain kayak gitu. Nah, tadi kita udah ngebahas banyak banget juga nih. Ada nggak sih kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru nih gitu untuk dalam literasi digital ini? Kalau menurut aku sendiri ya, kemampuan untuk seorang guru itu tuh harus banget dipunyai. Guru itu nggak boleh gaptek ya, atau nggak ngerti tek, nggak boleh kolot ya, bahasanya tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Apalagi calon-calon guru nih, itu nggak boleh seperti itu. Kenapa nggak boleh seperti itu? Karena kalau misalnya kita seperti itu, kita nggak ketinggalan iptek, kita kolot gitu, kita gaptek, kasihan di anak didik kita gitu. Sedangkan kita itu pengen mencetak generasi-generasi bangsa yang baik gitu, yang cerdas, yang unggul gitu. Tapi kalau dari diri kita sendiri aja kita nggak bisa memberikan yang terbaik, gimana dengan anak didik kita gitu. Sedangkan itu kan turun menurun terus ya katanya ya, prosesnya gitu. Kasihan juga nanti untuk kedepannya. Makanya untuk kayak guru-guru yang udah lama gitu, yang udah sepuh jatuhnya ya, itu sangat ngerasa tertinggal banget. Apalagi kan saat pandemik seperti ini ya kan, yang dimana-mana semuanya itu harus serba digital, online. Itu tuh kayak tantangan banget tuh untuk guru-guru yang nggak ngerti sama teknologi gitu. Nyampe aku tuh ada saudara ya katanya, guru itu, beliau itu tuh saudaraku nggak ngerti nih sama yang masalah digital itu, kayak misal kayak penggunaan Zoom dan lain sebagainya. Nyampe tuh kayak minta tolong ajarin dong gini-gini gitu. Tapi yang aku ancungin jempol banget gitu, guru-guru tuh mau belajar, padahal tuh usianya udah tua banget, 60 tahunan ke atas, masih kayak mau nih nanya ke yang masih generasi mudanya gitu. Nggak malu. Itu tuh kunci banget sih buat para guru-guru di luaran sana. Jangan pernah malu untuk bertanya. Kita itu sebagai guru itu memberi pelajaran, dan kita pun juga sama-sama belajar. Itu kuncinya. Betul banget Kak Fitria. Jadi sekarang tuh nggak ada yang terbatas gitu, apalagi online tuh semua bisa melampaui batas gitu. Apalagi kan sekarang kalau misalnya mau belajar online gitu-gitu untuk guru-guru gitu, ada juga kan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan online yang ada, bisa dilihat dari YouTube gitu, cara membuat soal melalui pembelajaran online, melalui aplikasi-aplikasi lain. Jadi gimana sih cara kita mengetahui kemampuan kita gitu, kemampuan kita untuk mengetahui pembelajaran-pembelajaran yang ada gitu ya, caranya dengan kita terus belajar gitu. Gitu Kak Fitria. Iya kayak gitu. Jadi semangat terus dia untuk calon-calon guru, kalian tuh hebat banget. Nah, ada 2 pertanyaan lagi nih Kak Fitria. Iya, apa sih katanya? Kita kayaknya santai aja. Iya, santai aja ya. Kita ngobrol biasa aja. Iya. Nah, tadi kan udah tentang teknologi data manusia gitu. Nah, pencapaian, kalau menurut Kak Fitria, pencapaian yang Kak Fitria akan tuangkan gitu di
zaman sekarang untuk anak-anak sekolah dasar tuh apa aja sih Kak? Kalau pencapaian kayak target berarti ya, target aku untuk anak-anak didik aku nih kayak gitu, apa nih gitu. Kalau target untuk anak-anak didik aku sih untuk yang saat ini ya, kan aku lagi megang les privat di kelas tinggi. Target aku di mana anak itu bisa menguasai literasi data dengan sebaik mungkin, gak ketinggalan zaman, gak gaptek atau kudet kayak gitu ya. Jadi dia tetap mengikuti zamannya, tapi dia tetap mendapatkan ilmu dan fasilitas yang baik gitu. Karena kalau aku pribadi aku nggak mau gini, anak murid aku nggak bisa nih di saat ada orang nanya ini gimana sih cara penggunaannya gitu, aku nggak bisa gitu, nggak tahu gitu. Nah aku nggak mau tuh. Jadi target aku gimana caranya, maupun itu masih di tingkat SD, tapi dia bisa nih untuk dirinya dia sendiri dulu, baru dia bagi ke orang lain. Karena kan banyak yang bilang di saat diri kita bisa, pasti kita bakal bisa berbagi ke yang lain kayak gitu. Jadi memang harus ditanamkan gitu. Itu tujuan atau pencapaiannya sangat bagus di Kak Fitria gitu kan. Kadang ada juga berita gitu di sosial media, ada yang guru sudah pusing gitu, sudah capek dengan keadaan sekarang gitu, apalagi ya serba teknologi, nggak mau mencoba, apalagi ya gurunya pun nggak mau mencoba, apalagi anak-anaknya gitu kan. Jadi tuh udah nyerah duluan sebelum melakukan gitu. Kita tuh harus banget menekankan ini karena apa ya, zaman tuh terus berkembang dengan sangat baik gitu, apalagi di teknologinya ini. Semuanya sudah serba online, bahkan sekarang belanja juga udah online. Iya, sekarang tuh kalau dibandingin pasar sama pintu rumah yang ada ketokan paket, ya, lebih seringan yang ramean yang gitu. Karena tuh ibu-ibu atau anak-anak zaman sekarang ya tinggal ketik-ketik aja gitu. Uang pun sekarang juga di mana-mana bayarnya online. Ya, apa tuh scan ya, gitu. Scan barcode, ada GoPay, gitu. ada OVO dan lain-lain. Itu tuh canggih banget Kak Fitria. Itu juga termasuk teknologi yang semakin berkembang teman-teman. Jadi kita tidak boleh memutuskan atau tidak mau belajar tentang hal itu gitu. Nanti kita bakal ketinggalan dan ya itu jadi mempersulit diri kita sendiri gitu. Sekarang juga kalau misalnya kita mau bikin artikel tuh sangat penting itu banget. Harus ngerti banget sih kita tuh tentang yang suka nulis juga tuh bisa ya Kak, di apa Kak? Di blog. Kita bisa buat menggunakan blog gitu, blog pribadi. Jadi kalau zaman dulu tuh Kak, zaman SD tuh, kalau zaman saya tuh nulis di diary gitu. Di diary. Kalau sekarang misalnya apa nih? Pakai blog. Pakai blog. Apa tuh yang kalau aku Wattpad. Tuh di situ. Itu kalau di Wattpad itu kan kita juga bisa bikin suatu novel gitu ya, atau cerpen gitu. Canggih banget sih. Dan kalau emang peminatnya kan itu banyak yang lihat ya Kak, karena emang dibilang literasi data nih. Kita kan membahas ke literasi data gitu. Nah, literasi data itu berjalan dengan sangat cepat, yang dimana 4.0 itu berkembang langsung meningkat gitu banget ya. Banyak banget manfaat dari online gitu, dari literasi data ini. Nah sekarang saya mau menanyakan nih kepada Kak Fitria gitu, apa sih negatif dari literasi data atau yang tadi kita sudah omongin? Kalau menurut aku pribadi ya, negatif dari literasi data ini itu adalah cepet menyebarnya berita-berita hoax gitu. Iya, hoax. Jadi kita tuh sebagai manusia gitu ya, sebagai human, itu jangan langsung kayak terpengaruh nih ada berita ini langsung terpengaruh, karena cepet banget tersebar. Dan juga orang-orang tuh zaman sekarang bisa mengaku sebagai saudara kita katanya, dan dia minta transfer gitu. Itu sangat tidak ini banget tuh, negatif banget di literasi datanya ya. Kayak literasi data digital tuh kayak aduh parah banget kayak gitu. Nah itu tuh negatifnya. Jadi kita harus hati-hati juga mencegah. Dan jangan lupa tuh, jangan pernah kita menyebarkan data pribadi atau data yang sensitif gitu buat ya orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ntar bisa juga nanti data kita kalau misalnya kita main sebar-sebar aja ya, kayak salah gunakan. Bisa kita nyebar nick atau terus kayak nomor kakak kayak gitu. Udah semua tuh identitas kita bisa kebongkar, dan itu orang bisa menggunakan data kita apa untuk pinjaman online. Sekarang tuh lagi booming ya kan Kak Sania tuh.
Oh, jadi hati-hati tidak banget. bertanggung jawab. Hati-hati banget, itulah dampak negatifnya dari literasi data. Ya, jadi tadi udah dampak negatifnya disebutin tuh sama Kak Fitria gitu. Jangan terpercaya sama berita-berita yang ada tanpa kalian telusuri dulu terlebih dahulu gitu kan ya. Apalagi sekarang banyak banget pinjaman-pinjaman online tadi Kak Fitria sudah sebutkan gitu. Itu tuh tidak bertanggung jawab orang-orangnya gitu. Jangan sampai nih kita berdua atau teman-teman yang di rumah menjadi korban dari salah satu kejadian yang tadi kita sudah sebutkan atau kita bahas gitu teman-teman. Nah, tadi udah disebutkan negatifnya, positifnya dari literasi data manusia. Kita juga sudah membahas tentang anak sekolah dasar gitu, perkembangannya sangat masya Allah banget, pinter-pinter gitu. Kita juga sebagai guru harus belajar yang banyak gitu, karena tugasnya seorang guru emang belajar sepanjang masa gitu, bener banget. Nah, ada nggak sih Kak Fitria kesan-pesan nih buat calon guru di luar sana dan anak-anak atau masyarakat di luar sana dengan teknologi literasi data manusia ini agar dapat berhati-hati, agar dapat terus belajar tapi menyeimbangkan semuanya, itu bagaimana Kak Fitria? Kalau menurut dari aku ya, pesannya aku gitu dan kesannya, kalau pesan dari aku tuh kalian harus terus semangat gitu. Jangan kayak malu untuk bertanya gitu. Kalian nggak tahu nih masalah literasi data atau literasi digital apa gitu kan. Kalian nggak tahu. Jangan bodo amatan gitu. Kalian harus mencari tahu biar kalian nggak ketinggalan oleh zaman, nggak kemakan oleh zaman. Apalagi untuk kalian yang calon guru dan apalagi tuh yang udah menjadi seorang guru gitu ya, itu jangan sampai gitu seperti itu. Dan juga untuk anak-anaknya nih, untuk anak-anak sekolahnya nih, anak didiknya, kalian tuh jangan kayak mengacukan seorang guru kalian yang ngasih materi pembelajaran yang dimana itu menggunakan literasi digital. Karena kenapa saya bilang kayak gini, aku bilang kayak gitu ya, kalau misal mengacukan sama aja kalian menolak gitu, untuk nggak mau nih gitu, belajarnya gitu. Jadi jangan gitu, jadi ikuti aja arahan dari gurunya gitu, karena seorang guru pasti memberikan yang terbaik untuk anak muridnya gitu. Dan karena kan seorang guru itu juga pasti sudah menyiapkan nih dengan matang, oh iya ingin menyampaikan A, B, C dan Z gitu, sampai Z. Nah itu pasti udah dicatat dengan baik gitu, dengan rancang dengan baik gitu. Karena kan guru juga punya RPP ya, pasannya ya, kode, strategi, di situ sudah gitu lengkap. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir gitu. Insya Allah kita melakukan yang terbaik sebagai calon guru gitu. Jadi tuh kayak gitu. Jadi jangan pernah kayak untuk anak didik itu untuk menolak lah. Kita ajak untuk kebaikan, menolak. Jangan kayak gitu. Semasih itu baik, semasih itu nggak keluar dari arahan, ikuti saja gitu. Apalagi di literasi digital gitu. Nah, untuk kalau misalnya kesan aku sih, aku tuh sangat berkesan banget pas di dunia pendidikan ya. Malah pas aku lagi nempuh pelajaran pendidikan aku di sini sebagai mahasiswi itu sangat terbuka banget, kayak pikiran banget. Aku ketemu dengan dosen-dosen yang canggih, masya Allah banget, ilmunya luar biasa. Apalagi tuh ada aku mata pelajaran literasi digital gitu, yang dimana tuh kita belajar mengulik tentang itu, membahas tentang itu gitu. Dan itu masya Allah banget sih. Jadi kita wawasan banget. Jadi pas itu kan aku juga ikut di situ tuh ke Smart Village ya, yang dimana tuh dari Smart Village itu dari kampus pertukaran mahasiswa. Nah, itu dari Magelang aku dari Magelang. Nah jadi aku ketemu sama dosen yang masya Allah banget. Jadi aku jadi kesan aku tuh di situ kayak terbuka, kayak gini ya gitu. Aku jadi tahu nih gitu di pendidikan, terus untuk di dunia informatikanya gitu. Aku jadi kayak tahu gitu, kayak oh iya ya gitu. Dan untuk ngasih ke anak murid pun juga aku bisa kayak gitu. Itu sih kesan-kesan pesan aku, sangat menambah referensi buat kita calon guru dan gitu. Ilmunya tuh masya Allah banget gitu. Baik, teman-teman di rumah nih yang sudah menonton podcast kita kali ini, masya Allah ini udah daging semua nih pembahasannya. Dari pembahasan kita di awal sampai kesan pesan buat teman-teman juga di rumah ini. Nah, mungkin pesan dari aku Sania pribadi gitu, kita jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut untuk menambah wawasan lagi.
tapi juga jangan lupa untuk tetap berhati-hati karena literasi data ini atau teknologi yang berkembang sangat rawan dengan kejahatan gitu. Baik teman-teman di rumah yang sudah menonton podcast ini, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Sania, pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.